Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Ibnu Abbas, halaman 15, baris pertama. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Israfil alaihi salam sa'ala Allah ta'ala an yu'tiyahu quwwata sab'i samawatin. Sesungguhnya malaikat Israfil alaihi salam, yaitu memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kepadanya quwwata sab'i samawatin, akan kekuatan 7 langit. Fa'a'tahu, lalu Allah memberikan kepada Israfil wa quwwata sab'i aradina, dan kekuatan 7 bumi, 7 lapis bumi. Fa'a'tahu, lalu Allah memberikan kepada Israfil wa quwwatar riyahi, dan kekuatan angin. Fa'a'tahu, maka memberikan oleh Allah akan Israfil wa quwwatal jibali, dan kekuatan gunung. Fa'a'tahu, maka memberikan Allah kepada Israfil wa quwwatas saqalaini, dan kekuatan jin dan manusia. Fa'a'tahu, maka memberikan Allah kepada Israfil wa quwwatas sibai, dan kekuatan binatang buas. Fa'a'tahu, maka memberikan oleh Allah akan Israfil wa min tahti qadamaihi ila ra'sihi syu'urun, dan dari bawah 2 kakinya Israfil sampai kepalanya, yaitu banyak bulu. Wa afwahun, dan banyak mulut. Wa alsunun, dan banyak lidah. Mughattatun bil hujubi, yang ditutupi dengan dinding penghalang. Yusabbihullaha ta'ala bikulli lisanin, bertasbih malaikat Israfil kepada Allah dengan segala lisannya. Bi alfi lughatin, dengan 1000 macam bahasa. Wa yakhluqullahu ta'ala min nafasihi alfi malakin, dan mencipta oleh Allah Ta'ala dari hembusan nafasnya malaikat Israfil akan 1 juta malaikat. Yusabbihunallaha ila yaumil qiyamah, yang 1 juta malaikat itu bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Wahum al-muqarrabuna indallah, mereka itu malaikat yang dekat di sisi Allah. Wa hamalatul arsi, dan malaikat pemikul-pemikul arasy. Wal kiramul katibun, dan malaikat kiramul katibun. Wahum ala surati Israfil, semuanya atas bentuk malaikat Israfil alaihi salam. Wa yanzuru Israfilu kulla yawmin wa lailatin salasa marratin ila jahannam, dan memandang malaikat Israfil setiap siang dan malamnya 3 kali ke neraka jahannam. Wa yatadarra'u, dan berdoa. Fayabki, lalu ia menangis. Wa yadhubu, dan meleleh. Wa yasiru, dan menjadi malaikat Israfil kawatril qausi, seperti senar daripada busur panah. Wa yabki bukaan syadidan, dan menangis malaikat Israfil dengan tangisan yang keras.
walaula anna Allah ta'ala yamna'u dumu'al bukaihi lam tala'atil ardu bidumu'i. Andai sekiranya tidaklah bahwa Allah itu mencegah air matanya tangisan malaikat Israfil, niscaya penuh oleh bumi dengan air matanya. Fasarat katufani Nuh, maka menjadilah bumi seperti badai besar Nabi Nuh alaihi salam. Wa min idhamihi, dan daripada besarnya malaikat Israfil, annahu law subbat jami'u miyahil bihari wal anhar ala ra'sih, bahwa jikalau dituang seluruh air laut dan sungai di atas kepalanya, ma waqa'a minha qatratun al ardi, niscaya tidak jatuh dari semua itu barang setetes di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita juga mencipta jagat raya. Malaikat adalah paling banyaknya makhluk Allah, sebab yang namanya manusia jumlahnya di jagat raya ini 1/10 daripada jumlah jin yang ada di jagat raya ini. Berapa manusia jumlahnya? Sekian, hanya baru 10% dibanding jumlah jin yang ada di jagat raya. Jin jumlahnya 10% daripada binatang melata di jagat raya. Banyakkan binatang. Binatang melata 10% dibanding binatang yang bisa terbang. Binatang yang bisa terbang jumlahnya 10% dibanding binatang yang di laut. Di laut lebih banyak lagi. Binatang yang di laut jumlahnya 10% daripada malaikat yang ada di muka bumi. Malaikat di muka bumi 10% dibanding malaikat yang ada di langit pertama. Terus saja. Malaikat pertama 10% dibanding malaikat langit kedua, lebih banyak lagi, dan seterusnya. Jadi malaikat Allah tuh banyak banget. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu malaikat Allah jumlahnya kecuali hanya Allah, saking banyaknya. Dari sekian banyak malaikat, pimpinannya 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Azrail. 4 ini namanya ru'asaul arba'ah, 4 pimpinan malaikat. Rajanya malaikat 4, yang tertingginya Jibril. Malam hari ini kita ngaji tentang malaikat Israfil, yaitu malaikat yang dititipi, ditugasi megang sangkakala, yakni terompet. Itu ditugasi megang terompet, yang di terompet itu bolongnya itu kayak bolongan terompet sejumlah makhluk yang bernyawa yang ada di alam semesta. Trompetnya tuh bolongnya, sebab itu bolongan roh keluar masuk ketika lepas, itu begitu. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Abbas, ini ngaji kita, Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, pinternya Masya Allah. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Kalau orang kita sebutannya Duloh, Bang Duloh, bener nggak?
orang kita, tapi orang Arab Ibnu Abbas. Ibunya namanya Dubabah, panggilannya Ummul Fadl, karena abang yang paling tua namanya Fadl. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini misanan Nabi, sebab babaknya namanya Abbas, paman Nabi. Jadi Ibnu Abbas Ibnu Ammi Rasulillah, anak daripada pamannya Nabi, sepupu aman Nabi. Ibnu Abbas ini kecil digendong oleh ibunya baru orok, dibawa ke Nabi. Begitulah orang dulu, kalau anak lahir dibawa keluar rumah menuju rumah ulama, minta didoa-doain. Dibawalah ke Nabi, bukan dijemur di matahari. Matahari nggak bisa doa-doa, dibawa ke kiai gitu. Ini kayaknya kecilnya dijemur, tandanya panasan gitu. Dijemur, gara-gara dijemur tandanya panasan. Jadi Ibnu Abbas dibawa ke Nabi. Kata ibunya, ya Rasulullah, ini pamanmu punya anak laki-laki, kasih namalah. Kata Nabi, anakmu Lubabah namanya Abdullah, saya beri nama Abdullah. Abdullah bin Abbas, disingkat Ibnu Abbas. Lalu didoa-doain sama Nabi. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ini baik, kami mohon beri pemahaman yang bagus tentang agama. Ajarkan kepada bayi ini tafsir yang mendalam daripada tafsir Quran. Dapat doa-doa Nabi. Jadi Ibnu Abbas, biar kata lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, sehingga waktu Nabi wafat umurnya baru 13 tahun. Tapi alimnya Masya Allah. Kalau udah suruh cerita hal yang gaib, luar biasa. Ibnu Abbas, alimnya Masya Allah. Muridnya banyak. Ini Ibnu Abbas mau dongeng, mau cerita tentang malaikat Israfil. Kayak apa malaikat Israfil tuh? Yang tugasnya meniup sangkakala. Kata Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta malaikat Israfil alaihi salam. Kalau malaikat kita sebut alaihi salam, jangan pelit ngucapin alaihi salam. Kalau malaikat, kalau nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Yang kenceng biar rezekinya dari Allah kenceng. Kalau pelan rezekinya ceret-ceretan. Itu tergantung. Kalau sebut nama sahabat, jangan pelit ngucapin radhiyallahu an. Kalau disebut nama wali, kita sebut radhiyallahu an. Sama, nggak usah takut. Kalau sebut nama ulama, kita ucapin radhiyallahu an. Kalau malaikat, kita ucapin alaihi salam. Jangan takut. Kalau disebut Imam Ibnu Abbas, jangan pelit, rezekinya dikit gitu, biar mulutnya ibadah. Ibnu Abbas kayaknya kurang kenceng. Ibnu Abbas, moga rezekinya makin kenceng. Jangan takut. Begitu, mulut kita jangan pelit memuji, mendoakan. Daripada para malaikat, para nabi, para wali, para sahabat, jangan pelit.
Begitu, berkahnya ada di sana. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta malaikat Israfil, nah, Israfil bilang sama Allah, ya Rabb, kalau saya ditugasi niup sangkakala, saya mohon kepadamu, saya dikasih kekuatan kayak langit kuatnya, yang 7 lapis tuh. Jadi sehingga menembus semua lapisan langit. Jadi malaikat yang mau dimatiin sama Allah tembus semuanya. Kasih kekuatan menembus 7 lapis langit. Kata Allah, baik Israfil, saya kasih kekuatan kepadamu 7 lapis langit. Itulah hebatnya malaikat Israfil alaihissalam. Kata malaikat Israfil alaihissalam, dia bilang lagi sama Allah, ya Rabb, bukan itu aja, saya mohon kepadamu kasih saya kekuatan 7 lapis bumi. Di mana lapisan bumi, di sana ada makhlukmu, saya bisa menembus. Begitulah, dan Allah kasih, baik saya beri kepadamu. Mohon lagi ya Allah, saya mohon kepadamu, berikan kepada saya kekuatan kayak angin, cepat. Jadi kalau nanti malaikat maut cabut nyawa, enggak usah pakai nunggu lama-lama. Antara nyambut di Arab, nyambut di sini gampang, cepet. Kalau disuruh tiup sangakala, semuanya mati. Enggak ada cerita enggak. Sebab ini kudu nembus secepat angin kekuatannya. Dan Allah kasih juga. Lalu dia minta lagi, ya Rabb, saya minta kekuatan gunung, kekuatan jin manusia, kekuatan binatang, semuanya kasih sama saya. Jadi kekuatan malaikat itu melebihi manusia, melebihi angin, melebihi gunung, melebihi langit, melebihi bumi. Hebatnya itu malaikat, namanya malaikat Israfil alaihissalam. Itu hebat malaikat. Jadi bukan sembarangan, hebatnya kayak apa itu. Lalu ditanya Ibnu Abbas ini alim, apa aja kalau ditanya pinter. Ibnu Abbas itu majelisnya sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas. Itu pagi, kata beliau habis sholat subuh, siapa yang mau ngaji tafsir silakan, ribuan orang. Sejam lagi siapa yang mau ngaji fikih, datang, ribuan lagi. Siapa yang pengen belajar tauhid, datang. Siapa yang pengen belajar sastra, datang. Siapa yang pengen belajar hadis, datang. Itu dari pagi sampai dor, ribuan. Saking alimnya itu. Ini sahabat Nabi ini nggak sembarangan. Makamnya di Taif. Semoga kita bisa ziarah ke Taif. Amin ya rabbal alamin. Ketika ditanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau ditanya bagaimana Israfil dicipta oleh Allah. Maka kata Ibnu Abbas, kalau kamu pengen tahu malaikat Israfil itu kayak apa, malaikat Israfil itu dari ujung kaki sampai ujung pala isinya rambut semuanya, bebulu, apanya aja bebulu, tangan, kaki, ini bebulu, begitu, bebulu. Itu malaikat dari kaki, begitu, kaki. Kalau kita kaki betis bulunya jarang-jarang,
Itu juga adanya gara-gara abis makan gak ada kobokan, lapannya pakai kaki. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? Oh gitu, kayak begitu. Akhirnya tumbuh bulu juga tuh dikit. Kalau malaikat ini semuanya berbulu, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bukan bulu doang, ada mulutnya. Semuanya ada mulut, dari ujung kaki sampai ujung pala, mulut mulu isinya. Mulut. Ada lidah, muanya ada mulut, ada lidah. Dari semuanya. Sebadan, di kaki ada lidah, ada mulut, di dengkul, di mana, di tangan, muanya lidah mulu. Itu malaikat isinya. Lidah. Gimana nggak deket sama Allah? Manusia cuman satu lidah doang muji-muji Nabi, deket sama Allah. Satu lidah. Ini semua badannya lidah semua berzikir. Apa enggak tambah deket sama Allah? Begitu, tambah dekat. Dan malaikat Israfil alaihi salam itu setiap mulutnya bertasbih kepada Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tiap mulutnya. Kalau kita mau udah cukup mulutnya satu aja, atu aja megelin. Kadang orang jadi capek padahal mulutnya atu. Gimana kalau mulutnya banyak? Apa enggak tambah pegel tuh? Atu aja udah puyeng ngadepinnya. Begitu. Ada bini mulutnya dua, berisik, diomelin mulut laki sama bininya. Ada enggak ini yang diomelin bininya? Enggak ada, alhamdulillah. Cuma nyengirnya kan curiga saya. Nyengirnya tuh. Dia malaikat Israfil bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat memang kerjaannya bertasbih. Coba bertasbih. Kalau kita pengen tinggi, banyakin bertasbih. Sampailah ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, badannya kusut, bajunya dekil, kumel, acak-acakan, rambut kayaknya nggak tertata, nyisir aja kagak. Nabi lihat ini orang ruwet amat ya, kayak benang yang ada di kaki ayam basah, kusut, kelihatan. Kamu ini kayak sufi, bener sulit finansial. Apaan? Sufi. Jadi orang sufi. Dia jawab sama Nabi, ya Habibi ya Rasulullah, ka'annad dunya adbaratni. Kanjeng Nabi, kayaknya duit tuh sama gua musuhan banget. Kayaknya enggak mau dah deket-deket sama gua nyari susah banget. Hidup nih udah mumet tingkat dewa. Berapa tuh dewa tuh ya? Saya kagak ngerti. Mumet banget. Kata Nabi, baca dong tasbihnya malaikat. Kalau kamu baca tasbih malaikat, nggak usah banyak, 100 sebelum sholat subuh, habis qobliyah subuh, sunnah fajar. Kalau nggak bisa sesudah sholat subuh, jangan pergi dulu dari sejadah sebelum baca tasbih 100. Jangan putus 40 hari. 40 hari, jangan putus. Kalau putus gagal. Udah 30, kesiangan, ulang. Nggak boleh.
Kalau kamu amalin, maka duit demen sama kamu. Tasbih malaikat yang bagaimana ya Rasulullah? Nabi jawab, kamu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 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 subhanallah 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 bihamdihi subhanallahil azim 100. Jangan kurang. 3 bulan berikutnya udah peteng-teng gagah jalannya. Biasa kalau udah banyak duit begitu tuh jalan. Yang tadinya loyo udah keren banget. Saya lihat pada yang ngaji ini loyo nih, apa karena loyo juga ya? Begitu saudara. Itu begitu. Baca tasbih malaikat 100 sebelum sholat subuh. Kalau enggak keburu karena kesiangan udah qomat, masuk masjid sesudah sholat subuh. Jangan keluar dari masjid sebelum baca tasbih 100 kali. Ini enggak bakalan susah hidup seumur umur. Begitu subuh baca begitu. Yang orang punya utang hidupnya puyeng ampe angsurannya, pastikan itu jarang baca tasbih malaikat tuh orang. Namanya tikus mati dalam lumbung. Kalau tikus mati dalam lumbung, salah takdir salah tikus. Salah takdir salah tikus. Kenapa? Banyak makanan ngapa kagak makan? Begitu. Itu bukan takdir. Kalau kita lahir enggak punya duit, itu mau takdir. Kita lahir enggak bawa baju, itu takdir. Kita lahir enggak bawa makanan, takdir. Begitu. Tapi kalau hari ini kita susah, bukan takdir. Karena Nabi udah bocorin banyak makanan biar rezekinya banyak. Salah kita. Kenapa udah dikasih dikir-dikir sama Nabi kagak diamalin? Itu mau salah Allah, salah kita. Salah kita, nggak diamalin. Amalin habis subuh 40 subuh. Saya ngeri kesiangan, udah izin sama bini, mas saya mau tidur di Nurul Jannah aja. Takut kesiangan, nggak apa-apa. Emang apa? Udah lu diem aja, diem aja. Pokoknya buat lu juga. Gua mau masjid, gua curiga. Begitu kata bininya, nggak usah ya, jadi susah lagi gitu. 40 hari nggak boleh putus baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau di daerah Jagakarsa, Cilandak, Pasar Minggu, daerah Tanah Abang, itu mesti begitu, rame-rame di masjid. Habis qobliyah subuh sunnah fajar, zikir dulu rame-rame, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, di speaker. Udah 100 baru qomat. Itu begitu. Enggak tahu di kampung kita kayak begitu apa kagak. Kalau ngelihatnya sih iya kayaknya, dari nyengir-nyengirnya tuh. Begitu. Tuh begitu. Itu malaikat lidahnya bertasbih dari ujung ke ujung, bertasbih. Dan hebatnya malaikat Israfil alaihi salam, Allah kalau dia napas, hembusan napasnya aja langsung sekali napas Allah cipta dari satu hembusan napas
1 juta malaikat dari satu hembusan nafas. Dari napasnya aja melahirkan malaikat. Kalau kita dari napasnya aja orang puyeng. Kalau kita emang karena kurang zikir, emang napasnya orang puyeng, jadi orang juga iya puyeng yang ngembus napas kita. Itu sekali nafas malaikat Israfil alaihi salam 1 juta malaikat. Dari dulu dicipta, berapa dalam sehari dia napas? Berapa juta malaikat, miliaran yang dicipta oleh Allah. Begitu. Ini malaikat banyak-banyak. Malaikat, kalau kita nggak ibadah kata Allah, orang rugi. Banyak yang ibadah. Orang malaikat banyak banget. Timbang si Udin doang yang kagak ibadah, kagak rugi, biarin aja. Begitu kata Allah. Yang rugi kita kalau nggak ibadah. Yang mana malaikat yang dicipta dari napasnya malaikat Israfil alaihi salam itu kerjaannya bertasbih lagi, muji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat namanya malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin dicipta daripada hembusan nafasnya malaikat Israfil alaihi salam. Malaikat hamalatul arsy juga daripada hembusan nafas malaikat Israfil alaihi salam. Malaikat kiramul katibun, ini malaikat-malaikat. Itu dari situ banyak Allah cipta malaikat. Semua malaikat yang Allah cipta dari hembusan nafas malaikat ini semuanya mukanya bentuknya kayak malaikat Israfil lagi. Bentuknya artinya bulu mulu, mulut mulu, tasbih semuanya. Jadi malaikat itu kalau udah muji Allah begitu banyak. Kalau kita nggak mau muji-muji Allah, rugi kita. Mau ngapain hidup kita? Kalau nggak mau berzikir, zikir dulu, muji-muji Allah, begitu. Dan malaikat Israfil alaihi salam saban hari ngelirik ke neraka Jahannam. Neraka saban hari 3 kali, udah kayak makan aja, pagi siang malam ngelihat. Setiap ngelihat neraka nangis, nangis ngeri dengan adabnya. Itu malaikat nangis yang gedenya kayak apa? Malaikat Israfil mengecil ampe segede benang. Kalau udah nangis, gegerungan, histeris. Kalau udah ngelihat neraka, takut kalau ampe nanti masuk neraka. Padahal kerjaannya bertasbih mulu. Kalau kita mau boro bertasbih, kerjanya tangan sih begini-begini mulu nih, mirit balak 6 double it, balak 6 double it, balak 6 begitu, it kosong begitu, begitu. Enggak ingat sama neraka. Ini malaikat ngelihat neraka nangis. Dia minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Jangan sampai masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Malaikat tahu, malaikat yang ahli ibadah aja ngeri aman neraka Jahannam. Kudunya kita yang ngeri dan takut dan nangis
Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, tangisannya ini air matanya. Kalau Allah enggak tahan air mata daripada malaikat Israfil alaihi salam, kalau enggak ditahan sama Allah jatuh ke bumi, maka bumi jadi banjir besar kayak banjirnya zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu gunung paling tingginya, gunung namanya Himalaya, paling tingginya sedunia, tenggelam, air kemana-mana, ambak-ambakan. Kalau kita mah di Jakarta dan sekitarnya, ndak usah kayak begitu, patokannya di Pancoran aja Jakarta Selatan. Bila air tuh tingginya semata kaki, di Pancoran udah nggak ada Pondok Kacang, semata kaki patungnya tuh. Nggak usah seleher, nggak usah seleher. Bener nggak? Bener nggak? Kalau semata kaki, kira-kira ada nggak nih Pondok Kacang? Ada nggak? Kagak ada. Nggak ada. Nggak usah seleher, semata kaki aja. Semata kaki, iya patungnya yang di Pancoran. Habis kita. Itu air matanya. Ketika melihat neraka nangisnya, takutnya sama Allah. Kalau Allah kagak tahan, tumpah di bumi jadi banjir. Saking takutnya sama Allah, sering nangis. Kalau kita nggak ada nangis takut neraka, nangis tuh karena mikirin utang, gitu. Karena diomelin orang baru nangis. Jadi wirid aja nggak ingat Allah, ingatnya utang. Seminggu lagi subhanallah subhanallah, ini udah 4 hari lagi subhanallah subhanallah subhanallah, 3 hari lagi subhanallah. Itu mulu, Allahnya nggak kelihatan, yang kelihatan utang mulu. Padahal Allah tuh maha besar, selain Allah kecil. Allah tuh kuasa, apa aja bisa. Jangan takut, puji aja Allah. Banyak baca tasbih, banyak baca tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, tasbih. Enggak ada yang besar. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Masalah kecil, utang ratusan juta kecil, tangisi Allah. Jangan sama orang. Kalau ngadu sama orang, apalagi sama temen tuh, duduk, iya kelihatannya demen sama kita, di belakangnya mah dia ngomel, mak kita dongeng. Aduh, utang gua 200 juta, mampus, syukurin biar tambah mampus, begitu dalam hatinya. Tuh, orang begitu sama Allah, dikir, beres, nggak bakal susah. Saya tuh udah bagi kawan-kawan majelis tuh, kalau ini aja diamalin nih, barakah. Subuh subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa? 100, jangan kurang. Zuhur la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, 100. Nabi yang ngajarin. Siapa orang baca la ilallah al malikul haqqul mubin saban hari, enggak bakal ngalamin susah hidup. 100. Asar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, 100. Maghrib astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, 100. Isa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, 100. Ini 5 doang nih cukup buat kita subur, asal enggak angin-anginan. Makanya kalau kawan-kawan saya tuh datang ke rumah saya ngeluh nggak punya duit, bukannya saya duh kasihan, kagak, gua omelin. Begitu yang datang, nggak ada yang nggak saya omelin. Astagfirullah, lo kagak dibaca berarti wiridannya, nggak mungkin.
Begitu. Orang semuanya udah dibagi sama Nabi, tinggal kita jadi umatnya amalin. Ngapa kamu nggak amalin? Itu kan amalan Rasulullah semuanya. Kenapa nggak diamalin? Salah kita. Nunggu masalah banyak baru pengen ngamalin. Ya, badan udah penyakitan baru pengen berobat. Jangan, antisipasi. Jangan nunggu utang banyak baru wirid. Itu wirid kagak khusyuk. Duit banyak wirid enak, biar tambah banyak. Begitu, biar nggak puyeng dalam hidup. Ada begitu. Malaikat hebat. Jadi gedenya kayak apa Imam Ibnu Abbas yang namanya malaikat Israfil ini? Kata Imam Ibnu Abbas, ente pengen tahu besarnya kayak apa? Tuh malaikat Israfil, ente air laut kamu ambil, air sungai dituangin di pala, netes saja kagak. Air laut nih seluruhnya ditumpahin di palanya, netes ke badan aja kagak. Saking apanya? Besar. Jadi kayak air segini nisbatnya daripada air yang ada di jagat raya dengan badannya malaikat Israfil segini doang tuh. Taruh di pala, tuh nggak bakal tuh tumbah kemana-mana, netes aja kagak. Itu air laut seluruhnya ditumpahin, air sungai, sungai Cisadane, sungai mana aja, belum Kalimah Harta tuh dituangin di palanya, nggak ada yang jatuh di badan, masih di pala aja. Saking apanya? Besar. Tuh malaikat. Begitu zikir malaikat. Begitu. Maka kita kalau nggak zikir salah. Berzikir yang banyak sama Allah. Nyontoh malaikat Israfil dalam hidup kita. Contoh. Begitu. Biar bagus dalam hidup, biar bagus. Ini penting, bertasbih, baca tasbih. Jangan nggak baca tasbih, baca tasbih. Ini penting, begitu. Baca tasbih agar supaya Allah bersihkan kita dari kepusingan hidup, dibersihkan daripada kekeruhan hidup, daripada kesempitan hidup. Baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah. Kalau udah 40 hari kita belum ada perubahan, yakini mesti ada yang keloncat satu. Dianggapnya udah 100 padahal baru 99. Ulang lagi. Kalau belum, nggak bakalan enggak. 40 hari udah cukup. Begitu, 40 hari. Kalau belum ada perubahan, berarti ada yang lolos. Tasbihnya 2 baru 1 tasbih. Baru subhanallah bihamdi subhanallah, udah 2 aja belum kelar. Begitu. Berarti baru 50 itu, belum 100. Nggak mungkin, sebab udah jaminan 40 hari. Jangan tinggal. Itu jalan rezeki dibukain sama Allah dari berbagai macam pintu. Nggak usah takut susah. Tasbihnya malaikat membahagiakan kita. Siapa yang doyan baca tasbih, hidupnya bahagia. Yang nggak bahagia berarti kurang banyak baca tasbihnya sama Allah. Kalau ada di antara yang ngaji ini yang masih susah hidupnya, berarti tasbihnya jangan-jangan enggak diamalin. Jangan-jangan baru mau lagi. Begitu. Baru mau, ya baru mau. Amalin biar pada barokah. Begitu. Ini yang paling penting. Wes segini aja ngajinya. Jangan banyak-banyak. Silakan kalau ada yang ditanya dari ngaji ini, gitu dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam.
Nanya malaikat. Bajunya biru.